Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran meskipun dalam keadaan daring. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12. Saya Dita Indriani Nurlaili dan rekan saya Ina Inayah akan menyampaikan materi tentang hakikat kepribadian Muslim. Yang pertama adalah pengertian kepribadian manusia. Menurut Anis Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Ar-Rasyidin dalam bukunya Falsafah Pendidikan Islami, secara etimologi, kepribadian adalah sifatun tumayyizu al-syakhsuna min ghairih, yakni sifat atau karakter yang membedakan seseorang dengan lainnya. Sedangkan menurut Marimba, kepribadian adalah meliputi kualitas, keseluruhan diri seseorang. Kualitas itu akan tampak dalam cara-caranya berbuat, cara-caranya berpikir, cara-caranya mengeluarkan pendapat, sikapnya, minatnya, filsafat hidupnya, serta kepercayaannya. Dari kedua definisi di atas, dapat dipahami bahwa kepribadian itu adalah proses kehidupan yang dijalani manusia. Oleh karena proses yang dialami manusia berbeda, maka kepribadian tiap individu pun berbeda. Tidak ada kepribadian yang sama antara dua orang individu, sekalipun saudara kembar. Yang kedua, unsur atau materi pembentuk kepribadian Muslim. Yang pertama, dimensi materi atau al-jism. Dimensi ini memiliki, pertama, daya-daya fisik atau jasmani seperti mendengar, melihat, merasa, meraba, mencium, dan yang kedua, daya gerak, yaitu kemampuan menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan unsur jism lainnya. Yang kedua, dimensi non-materi atau al-ruh. Dimensi ini memiliki, pertama, daya berpikir yang disebut akal yang berpusat di kepala. Kedua, daya yang merasa dan memahami yang disebut kolbi yang berpusat di dada. Dan yang ketiga, daya jiwa yang disebut nafs yang berpusat di perut. Selanjutnya yaitu proses pembentukan kepribadian Muslim. Aplikasi proses pembentukan kepribadian Muslim dapat kita lihat dari proses yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah sebelum melakukan proses pembentukan tersebut dengan berdakwah, terlebih dahulu Rasul sebagai orang yang akan mengajak telah disucikan terlebih dahulu hatinya oleh malaikat Jibril. Selanjutnya Rasulullah mengajak orang dekat beliau untuk masuk Islam serta mendidik mereka. Adapun materi pendidikan yang disampaikan oleh beliau, yang pertama adalah tauhid, yang kedua iman kepada hari kiamat, yang ketiga pembersihan jiwa dengan menjauhi segala kemungkaran dan kekejian yang dapat menimbulkan hal buruk, serta melakukan hal-hal baik dan utama, dan yang keempat penyerahan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah proses pembentukan kepribadian Muslim sebagai individu. Proses pembentukan kepribadian Muslim sebagai individu dapat pula dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, selektif dalam memilih pasangan hidup. Proses ini dimulai di saat pemilihan suami atau istri dari kalangan yang baik dan berakhlak. Kemudian dilanjutkan dengan sikap dan perilaku orang tua yang islami di saat sejak bayi dalam kandungan. Ditambah lagi dengan pemberian makanan dan minuman yang halal dan baik, serta dilengkapi penerimaan yang baik dari kedua orang tua atas kehadiran bayi tersebut. Yang kedua, semua kita adalah pendidik. Proses pendidikan jenis ini dilakukan secara langsung oleh orang lain, seperti orang tua dalam rumah tangga, guru di sekolah, dan pemimpin di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pembentukan kepribadian Muslim sebagai ummah. Proses pembentukan kepribadian Muslim secara ummah dapat pula dilakukan dengan cara-cara antara lain, yang pertama pergaulan sosial, yang kedua tidak melakukan hal-hal keji dan tercela, yang ketiga membina hubungan tata tertib meliputi bersikap sopan santun dalam pergaulan, meminta izin ketika masuk ke rumah orang, berkata baik dan memberi serta membalas salam, serta
mempererat hubungan kerjasama. Dan yang ketiga, menggalakkan perbuatan-perbuatan terpuji yang memberi dampak positif kepada masyarakat, antara lain berupa menepati janji, memaafkan, memperbaiki hubungan antar sesama muslim, dan sebagainya.